Kerajaan Melayu. Tabir pembuka adanya Kerajaan Melayu di pantai timur Sumatera, tidak terlepas dari adanya berita Cina. Pada masa awal, sebelum abad keempat Masehi, berita-berita Cina mengenai daerah ini masih sangat langka. Menginjak abad kelima, keterangan mengenai Asia Tenggara, khususnya tentang wilayah sekitar Selat Malaka, mulai meningkat dan menunjukkan bahwa berita tersebut berasal dari pengunjungnya sendiri. Menurut Lapian, hal ini membuktikan bahwa pelayaran orang Cina ke daerah ini semakin banyak, dan mencerminkan pula keramaian pelayaran di kawasan ini yang semakin meningkat. Jika sebelumnya pelayaran Cina dan orang asing lainnya dihubungkan dengan perdagangan antara negeri Cina dengan India dan kawasan Asia Barat, kawasan ini hanya berperan sebagai tempat singgah dalam jalur perdagangan masa kuno yang dikenal sebagai jalur sutra. Berikut ini beberapa berita Cina yang dapat menjadi rujukan tentang keberadaan Kerajaan Melayu. Pertama, berasal dari kitab sejarah dinasti Tang. Didapatkan keterangan adanya utusan dari Melayu datang ke Cina pada tahun 644 dan 645. Jika ini terjadi, dapat dikatakan ketika itu Kerajaan Melayu sudah menancapkan kekuatan dan kekuasaan sebagai kerajaan yang telah menjalin hubungan dengan bangsa luar. Kedua, berita yang lebih menarik dan lebih jelas berasal dari kisah perjalanan Ising, seorang pendeta Buddha dari Cina yang pernah tinggal di Sriwijaya cukup lama. Dalam perjalanannya dari Kanton di Cina ke Nagapatam di India dalam tahun 671 atau 672, ia singgah dulu di Selivose untuk belajar bahasa Sanskerta selama 6 bulan. Dari sini ia menuju Moloyeu, di mana ia tinggal selama 2 bulan, untuk kemudian meneruskan perjalanannya ke Ciecca, Kedah, dan selanjutnya ke India. Dalam perjalanan pulangnya pada tahun 685, ia singgah lagi di Moloyeu, yang telah menjadi Selivose, selama 6 bulan. Kisah perjalanan Ising ini memberi gambaran bahwa Melayu adalah tempat persinggahan yang cukup penting, karena tidak dilewati gitu saja, baik dalam pelayaran dari Cina ke India, maupun sebaliknya. Adapun letaknya dari Bandar Melayu itu, kiranya dapat disimpulkan dari keterangan mengenai arah pelayaran yang diceritakan Ising. Pelayaran dari Sriwijaya ke Melayu memakan waktu 15 hari, dan demikian juga dari Melayu ke Kedah. Hanya saja dari Melayu ke Kedah orang harus berganti arah. Menurut Koedes, penentuan letak Kerajaan Melayu secara tepat sudah bertahun-tahun lamanya menjadi pokok pembicaraan. Apakah Melayu itu ditempatkan di pantai Sumatera sebelah barat, atau sebelah timur, ataupun di bagian selatan Semenanjung Melayu? Namun demikian, bagaimanapun juga kesaksian Musafir Ising menjadi petunjuk bahwa letak Kerajaan Melayu dekat dengan Celivoce, nama yang dipakai bangsa Cina untuk menyebut Kerajaan Palembang, sebelum dipakai nama Sanfosi. Berkat sebuah pasal dalam tulisan Ising, pencaplokan Melayu oleh Celivoce dapat ditentukan waktunya, yaitu antara tahun 672 sampai 675. Dalam memori Ising yang menyinggung adanya Kerajaan Melayu yang kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Sriwijaya dan terletak antara Sriwijaya dengan Kedah. Selanjutnya Ising menuliskan negara-negara di Laut Selatan yang memeluk agama Buddha, terutama aliran Hinayana, di antaranya menurut Ising adalah Melayu. Menyimak dari keterangan Ising maupun catatan Cina lainnya, Kerajaan Melayu yang dikunjungi Ising tahun 672 dalam pelayaraannya ke Nalada, terletak di dekat Sungai Batanghari, sama dengan kota Jambi sekarang. Dengan kata lain, dalam abad ke-7 kota Jambi bernama Melayu. Nama Jambi baru muncul pada abad ke-9.
tepatnya pada tahun 853 Masehi. Pendapat lain mengenai letak kerajaan Melayu dikemukakan oleh Bucari. Ia juga menganalisa perjalanan Ising dari Sriwijaya ke India, terutama perjalanan dari Melayu ke Kedah. Dalam berita Ising disebutkan bahwa setelah sampai di Melayu, pelayaran berubah arah untuk menuju Kedah. Lebih lanjut, Bucari mengatakan Melayu itu letaknya di sebelah selatan Kedah, dan pelayaran ke Kedah memakan waktu 15 hari, seperti halnya pelayaran Sriwijaya ke Melayu. Oleh karena itu, Melayu ini haruslah terletak di tengah perjalanan Sriwijaya, di daerah Batang Kuantan, ke Kedah, yaitu kira-kira 3 derajat di sebelah utara Katulistiwa, di pantai timur Sumatera dekat Sungai Asahan, atau di pantai barat Malaysia, dekat Port Swettenham. Tapi dalam hal ini ia lebih cenderung untuk menempatkan Melayu di pantai timur Sumatera, sebab Ising harus merubah arah pelayarannya untuk mencapai Kedah. Penulis lain yang telah mencoba merumuskan letak kerajaan Melayu adalah saudagar Fahrudin. Ia mengungkapkan isi prasasti Amogapasa yang bertarik 1286 Masehi. Disebutkan bahwa sebuah kerajaan Suwarna Bumi, sebuah tempat Dharmasraya serta negeri Melayu, dengan memperhatikan isi prasasti Amogapasa yang ditemukan di Jambi, serta geomorfologi kawasan Jambi, maka kawasan pedalaman Jambi adalah kawasan akhir kerajaan Buddha di Jambi. Tumbuh dan berkembangnya kerajaan Melayu di Jambi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan agama Buddha di daerah ini. Pengaruh agama Buddha masuk ke daerah Jambi diperkirakan sekitar awal abad 1 Masehi, melalui pantai timur Jambi, dan menyusuri sungai Batanghari. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Saragi. Dijelaskan sejak abad 1 Masehi, bangsa Indonesia telah berhubungan dengan 2 pusat kebudayaan di Asia, yaitu India dan Cina. Hubungan dengan Cina kebanyakan berkisar dalam soal perdagangan, sedangkan hubungan dengan India selain dalam soal perdagangan, juga dalam kebudayaan. Hubungan pelayaran dan perdagangan yang timbal balik antara India dengan Indonesia bergerak sejalan dengan proses saling mempengaruhi dalam kebudayaan. Proses ini berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga lambat laun bangsa Indonesia menerima kebudayaan India. Karena dasar kebudayaan India dan Indonesia ketika itu banyak yang sama, bila memperhatikan sisa peninggalan umat Buddha di daerah Jambi, berupa candi, arca, dan situs purbakala. Ternyata agama Buddha memiliki sejarah yang panjang. Perkembangan agama Buddha di Jambi mengalami 6 masa, yaitu masa pertumbuhan, masa perkembangan, masa jaya, masa menurun, masa tenggelam, dan masa muncul kembali. Ada 2 nama untuk menyebut kerajaan yang terdapat di Sumatera. Kedua nama tersebut mengacu kepada nama Sriwijaya. Nama itu adalah Silifosi dan Sanfosi, dikenal oleh para pakar sejarah dan arkeologi sebagai nama dari kerajaan Sriwijaya, sebelum abad ke-9 Masehi, dengan pusatnya di Palembang. Setelah Sriwijaya memindahkan ibu kotanya ke Jambi, penyebutan berubah menjadi Sanfosi. Lebih lanjut lagi, untuk nama kerajaan Melayu, berita Cina telah menyebutkannya dengan nama Moloyeu, seperti yang diberitakan oleh Ising. Antara Melayu dan Sriwijaya agaknya terjadi suatu persaingan, di mana kerajaan yang terlebih dahulu adalah Kerajaan Melayu, yaitu pada tahun 644 sampai 645 Masehi. Keberadaan kerajaan ini sudah diakui dengan diterimanya utusan Melayu ke Cina. Di dalam beberapa sumber dapat diakui bahwa antara kerajaan Melayu dan kerajaan Sriwijaya sering membingungkan. Kerancuan-kerancuan ini terjadi dalam hal kronologi dan wilayah kerajaan, seperti dimaklumi kerajaan Melayu dan kerajaan Sriwijaya memiliki masa perkembangan yang relatif sama waktunya, dan
memiliki wilayah kerajaan yang hampir bersamaan secara geografis. Dari sumber-sumber tertulis yang ada, terutama berita Cina, dapat diketahui suatu fase dalam sejarah kerajaan Melayu, yang merupakan fase pendudukan oleh Sriwijaya. Fase pendudukan ini pada suatu ketika berakhir, dan kerajaan Melayu merdeka kembali. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, ada 3 fase dalam sejarah perkembangan kerajaan Melayu, yaitu, fase ke-1 adalah, fase awal, sekitar pertengahan abad ke-7 atau tahun 680 Masehi. Fase kedua, masa pendudukan kerajaan Sriwijaya. Kejadian ini sekitar tahun 680, sampai pertengahan abad ke-11. Fase ketiga, adalah masa akhir kerajaan Melayu, sekitar pertengahan abad ke-11 sampai akhir abad ke-14 dan awal abad 15. Sehubungan dengan adanya 3 fase perkembangan kerajaan Melayu tersebut, timbul masalah, terutama yang berhubungan dengan fase kedua, masa pendudukan kerajaan Sriwijaya. Demikian juga masalah wilayah, baik kerajaan Melayu maupun kerajaan Sriwijaya. Batasan keruangan dan kronologinya masih belum jelas. Pergeseran kekuasaan dapat saja menyebabkan perubahan dalam tata ruang wilayah kekuasaan, dan hal ini dapat pula menyebabkan salah satu sebab terjadinya kemungkinan pergeseran pusat kekuasaan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Gejala ini terjadi dalam sejarah kerajaan Melayu. Antara kerajaan Melayu dan Sriwijaya, selalu terjadi persaingan dan satu sama lain, dan saling mendominasi. Suatu saat, ketika Sriwijaya lengah, Melayu bangkit kembali dengan mengirimkan utusannya kembali ke Cina, seperti yang terjadi sekitar pertengahan abad kedua Masehi. Ketika kerajaan Sriwijaya lemah sebagai akibat dari serangan Kola, Melayu memanfaatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Sebuah prasasti yang ditemukan di Sri Lanka menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan Vijaya Bahu di Sri Lanka, pada tahun 1055 sampai 1100, Pangeran Suryanarayana di Malayapura, Melayu, berhasil memegang tampuk pemerintahan di Suwarnapura, Sumatera. Melayu merupakan sebuah kerajaan yang dianggap penting. Eksistensi kerajaan ini selalu diakui oleh beberapa kerajaan. Sebuah kerajaan besar di Nusantara yang mempertahankan keberadaannya sebagai kerajaan, seperti halnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dalam kitab Negara Kertagama menyebutkan Melayu lebih dahulu, dan menyebutkan sebagai sebuah negara terpenting dari sebuah negara bawahan Majapahit. Wilayah kekuasaan kerajaan ini meliputi seluruh daratan Pulau Sumatera, beberapa daerah yang merupakan bawahan Melayu, seperti Jambi, Dharmasraya, Kandis dan Minangkabau, berlokasi di daerah Sungai Batanghari. Karena disebutkan yang pertama, agaknya Jambi merupakan tempat yang penting. Pada waktu itu mungkin merupakan sebuah bandar yang penting, dan bekas ibu kota kerajaan. Pada masa Majapahit, ibu kota kerajaan Melayu sudah berlokasi di Dharmasraya, yang lokasinya di daerah hulu Sungai Batanghari. Selain informasi ising, berita Cina yang penting juga tentang kerajaan Melayu dan Sriwijaya adalah berasal dari Yijing, dari abad ke-7. Ia menyebutkan pula nama-nama tempat lain di Nusantara. Hal ini menunjukkan pengetahuan mereka tentang kepulauan Indonesia telah meluas sampai ke kawasan timur. Ada beberapa tempat yang disebut di samping Sriwijaya dan Melayu, misalnya Polusi, Barus, Heling, Poli. Beberapa pakar ada yang menyebut nama ini berada di Jawa dan di Bali.
serta Fosibulu yang diperkirakan berada di Kalimantan Barat. Sehubungan dengan nama Fosibulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kawasan ini agaknya telah masuk dalam orbit Silifosi atau Sriwijaya, sebagaimana terdapat kemiripan nama. Selama kira-kira 4 abad, kawasan ini dikuasai oleh Kedatukan Sriwijaya. Akan tapi sejak abad kedua, dominasinya atas pelayaran di sini mulai mendapat tantangan dari beberapa kekuatan tandingan. Di sebelah timur telah muncul kekuatan baru di bawah Airlangga, sedangkan di sebelah barat ada tantangan dari Kerajaan Chola di India Selatan. Sekitar tahun 1024 sampai 1025, armada Chola menyerang Sriwijaya. Masa kekacauan yang terjadi sesudahnya memunculkan berbagai kekuatan baru di kawasan ini. Setelah Kerajaan Sriwijaya mendapat serangan-serangan dari musuh, kekuatan Sriwijaya yang tadinya berpusat di Palembang kini beralih ke Jambi, namun kedudukannya sebagai kekuatan tunggal tidak lagi dapat dipulihkan seperti sedia kala. Malahan di beberapa tempat mulai muncul kekuatan baru yang makin mandiri sehingga makin melemahkan kekuatan pusatnya. Pada abad ke-13 wilayah Jambi nampaknya berada di bawah pengaruh Kertanegara. Di dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama, disebutkan bahwa pada tahun 1275, Raja Kertanegara mengirimkan tentaranya ke Malayu. Pengiriman pasukan ini dikenal dengan sebutan Pamalayu. Dijelaskan bahwa Raja Kertanegara adalah seorang raja yang besar. Pada waktu Kertanegara naik menjadi raja tahun 1268 sampai 1292, keadaan di Nusantara sedang mengalami pergeseran politik. Di India timbul dengan jayanya Kesultanan Delhi. Di Tiongkok muncul dinasti Yuan dengan kaisarnya Kublai Khan. Raja ini menginginkan agar daerah di Asia Tenggara, termasuk Pulau Jawa, mengakui dan tunduk di bawah kekuasaannya. Keadaan politik ini telah memperkuat kemauan Kertanegara bergerak mempersatukan Nusantara. Utusan Kubilai Khan yang diutus ke Pulau Jawa bernama Mengki dan disuruh pulang oleh Kertanegara dengan kehilangan muka. Tindakan ini menyebabkan Kubilai Khan marah dan mempersiapkan tentara ekspedisi menyerang Kertanegara. Setelah keadaan di pusat pemerintahan selesai diatur, maka mulailah Kertanegara melangkah mengambil tindakan untuk merealisasikan cita-citanya. Kertanegara mengirim ekspedisi Pamalayu tahun 1275 di bawah pimpinan Kebo Anabrang. Tujuannya adalah menolong membangkitkan Melayu, membebaskan diri dari Sriwijaya, dan sekaligus jadi anggota perserikatan. Sebagai tanda persahabatan, tentara ekspedisi juga membawa tiruan patung Ranggawuri dari Candi Jago. Sekarang patung itu terdapat di Jambi Hulu. Sejak ini Melayu bangkit jadi kerajaan besar di Sumatera, sedangkan kerajaan Sriwijaya semakin mundur. Upaya-upaya menggalang pertahanan bersama ini rupanya berhasil baik, sehingga dalam tahun 1286, Raja Kertanegara mengirimkan patung Amogeha Pasalokeswara beserta 14 dewa pengiringnya untuk ditempatkan di Melayu. Prasasti yang dipahatkan pada lapik arca itu lebih lanjut menerangkan bahwa penempatan arca tersebut di Dharmasraya dipimpin oleh 4 orang pejabat tinggi. Pemberian hadiah itu membuat seluruh rakyat Melayu sangat gembira, terutama rajanya Tribuawana Maulana Warman. Patung Amogapaca beserta prasastinya yang ditemukan kembali di dekat Sungai Langsat di daerah hulu Sungai Batanghari merupakan bukti nyata yang pertama berkenaan dengan adanya kerajaan Malayu. Daerah penemuannya itu sudah barang tentu menjadi petunjuk yang luar biasa
pentingnya untuk mengarahkan pencarian wilayah kerajaan Melayu. Dari segi lain, lokasi itu jauh di pedalaman bagian tengah Sumatera. Demikian menimbulkan pemikiran berkenaan dengan cara pengangkutan pada masa itu. Pengiriman patung batu yang demikian besarnya dari Jawa Timur ke daerah Sijunjung itu tentunya hanya dapat diperkirakan kalau dilakukan melalui jalan air. Setelah peristiwa Pamalayu, lama tidak diperoleh keterangan lainnya mengenai keadaan di Sumatera. Baru kemudian pada masa pemerintahan Tribuwanto Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350, diperoleh keterangan tentang daerah Melayu. Rupanya kerajaan Melayu ini muncul kembali sebagai pusat kekuasaan di Sumatera, sedangkan Sriwijaya setelah adanya ekspedisi Pamalayu dari Raja Kertanegara, tidak terdengar lagi beritanya. Dari prasasti-prasasti yang banyak ditemukan di daerah Minangkabau, disebutkan bahwa pada pertengahan abad ke-14, ada seorang raja yang memerintah di Kanakamedinindra atau Raja Pulau Emas, yang bernama Adityawarman, anak dari Adwayawarman. Nama ini dikenal juga di dalam prasasti yang dipahatkan pada Arca Mansjuri, di Candi Jago, dan berangkat tahun 1341. Di dalam prasasti ini disebutkan ia bersama-sama dengan Mahapatih Gajah Mada telah menaklukkan Pulau Bali. Kerajaan Melayu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Adityawarman, dengan pusat kekuasaannya di daerah Hulu Batanghari. Pada masa itu logam, emas, dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti dipakai sebagai bahan lempengan emas, benang emas, lembaran emas bertulis, kalung dan arca. Meskipun kerajaan berlokasi di daerah Hulu Batanghari, di wilayah Minangkabau, Adityawarman tidak pernah menyebut daerah kekuasaannya sebagai Kerajaan Minangkabau. Ia menamakan dirinya sebagai Kanakamedinindra, yang berarti penguasa negeri emas. Dengan demikian ia menganggap dirinya sebagai penguasa daerah-daerah yang dulunya menjadi daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Adityawarman adalah putra Majapahit keturunan Melayu. Sebelum menjadi Raja Melayu, ia pernah menjabat kedudukan mantri di Majapahit, dengan gelar Arya Dewa Tapu Aditya. Setelah ia berkuasa di Sumatera, ia menyusun kembali kerajaan yang diwariskan oleh Mauliwarma Dewa. Pada tahun 1347, Adityawarman meluaskan daerah kekuasaannya sampai ke daerah Pagaruyung. Ia mengangkat dirinya menjadi seorang maharaja diraja, dengan gelar Udayadityawarman atau Adityawarmodaya Pratapa Parakrama Rajendra Maulimaliwarma Dewa. Tapi meskipun demikian, Adityawarman masih tetap menganggap dirinya sebagai sang mantri terkemuka dari Majapahit. Dari prasasti-prasastinya dapat diketahui bahwa Adityawarman adalah penganut agama Buddha, dan menganggap dirinya sebagai penjelmaan Lokeswara. Anggapan ini sesuai dengan sistem Kalacakra seperti halnya Raja-Raja Majapahit. Adityawarman memerintah hingga sekitar tahun 1375. Sebagai penggantinya adalah anaknya sendiri, yang bernama Anangwarman. Hanya tidak diketahui dengan jelas kapan ia menggantikan kedudukan ayahnya itu. Meskipun banyak kekurangan dalam pengetahuan tentang Raja Adityawarman, akan tapi menurut Kasparis, ada dua hal yang dapat menekan pentingnya peranan Adityawarman. Pertama, raja itu memerintah pada masa kerajaan Majapahit telah mencapai puncak kejayaannya, yaitu saat Hayam Wuruk berkuasa. Mungkin sekali Adityawarman mengakui kewibawaan kerajaan Majapahit.
Tapi hal itu tidak ternyata dari prasastinya, yang tidak pernah menyebutkan ketergantungan Adityawarman dari Majapahit. Bahkan nama Pulau Jawa pun belum diketemukan dalam prasasti-prasasti raja itu. Kedua, Adityawarman memerintah di bagian Pulau Sumatera. Pada masa bagian utara pulau itu sudah beragama Islam sejak setengah abad, sebagaimana ternyata dari cerita perjalanan Marco Polo pada tahun 1292. Hal ini diperjelas lagi dari batu inisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudera Pasai, berangkat tahun 1297. Beberapa tahun lagi ternyata bahwa agama Islam sudah berakar di Terengganu, di pantai timur Semenanjung Malaka. Memang benar bahwa ada perselisihan mengenai tahun Terengganu tersebut, tapi Kasparis sepenuhnya setuju dengan Profesor Fatimi, bahwa batu tulis itu berangkat tahun 702 atau tahun 1303 Masehi. Adityawarman insaf bahwa ketika ia berkuasa di Sumatera, terlebih dahulu pengaruh Islam telah berkembang di bagian utara dari wilayah kekuasaannya. Perkembangan ini merupakan tantangan bagi Adityawarman. Pada umumnya, ajaran Buddha menekankan pada sikap kesabaran dan perdamaian sesama manusia. Namun pada masa Adityawarman ajaran Buddha yang dianutnya menjadi agresif, seakan-akan ingin memusnahkan lawannya. Hal ini dapat dilihat dari patung Bhairava yang tingginya 4,41 meter. Di tangan kanannya dipegang pisau besar dengan sikap ingin memakainya, sedangkan di dasar patung diasai tengkorak-tengkorak. Dapat diduga bahwa fungsi patung tersebut tidak terbatas kepada agama dalam arti sempit, melainkan merupakan pengancaman terhadap bahaya yang mungkin datang dari sebelah timur. Melayu merupakan sebuah kerajaan, yang wilayah kekuasaannya meliputi seluruh daratan Pulau Sumatera, dari ujung barat laut hingga ujung tenggara. Beberapa daerah yang merupakan bawahan Melayu, seperti Jambi, Dharmasraya, Kandis dan Minangkabau. Dari tempat-tempat itu Jambi bandar yang paling penting, yang mungkin menjadi ibu kota kerajaan. Kemudian sekitar abad ke-13, di sekitar Rambahan, Sumatera Barat, munculnya kerajaan ini. Menurut berita Cina sudah ada utusan dari Melayu ke Cina pada tahun 644 dan 645. Berita Cina yang lain berasal dari Ising yang mampir di Melayu pada tahun 671. Pada tahun 685, wilayah ini sudah menjadi kekuasaan Sriwijaya. Nama Melayu kembali muncul setelah Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Dengan demikian kedudukan Melayu bertambah kuat karena adanya perserikatan dengan Jawa Timur. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Raja Adityawarman pada tahun 1347 sampai 1375. Pada masa ini agama Buddha berkembang dengan pesat. Adityawarman adalah seorang pembesar dari Sumatera, yang singgah beberapa lama di Jawa Timur, Majapahit. Ia dilahirkan di dalam keluarga Raja Patni, Putri Kertanegara dan Permaisuri Kertarajasa yang keempat.